Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur jikalau kita masih dapat merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Masih bersama dengan saya, Pendeta Fernando Siombing, di channel yang sama. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Oh haleluya, puji Tuhan. Saudara, topik saat ini saya akan berbicara tentang libatkan Tuhan di dalam segala perencanaan hidupmu. Sekali lagi, libatkan Tuhan di dalam segala perencanaan hidupmu. Saudara, tentu saja kita tahu bahwa perencanaan adalah suatu langkah atau suatu hal yang sangat penting untuk dapat menunjang dan mendukung keberhasilan setiap perjalanan hidup manusia. Tentu saja dengan perencanaan-perencanaan yang matang, maka kehidupan yang kita lalui ini, kehidupan yang kita jalankan ini akan lebih ringan untuk kita dapat lalui. Bahkan dengan perencanaan perjalanan hidup yang baik, yang matang, yang terarah ini, maka tentu saja kita akan dapat meraih impian kita, dapat meraih visi dan misi kita, dapat terarah kepada tujuan yang jelas, menuju goal yang kita inginkan. Bahkan saudaraku, ada yang mengatakan bahwa perencanaan itu adalah ibarat sebuah kompas. Kompas arah atau petunjuk arah untuk kita dapat menuju kepada suatu keberhasilan itu. Tentu saja bagi setiap kita orang percaya, membuat sebuah rancangan, perencanaan ke depan bukanlah suatu hal yang dosa. Walaupun ada begitu banyak orang percaya meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya ini sudah diatur oleh Tuhan. Namun tentu saja Tuhan menuntut yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab kepada setiap manusia, kepada setiap orang. Untuk apa? Untuk kita dapat mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita dengan tidak sembrono, dengan tidak asal-asalan, dengan tidak sembarangan. Saudaraku, namun saat ini ada begitu banyak orang yang membuat sebuah perencanaan untuk hal-hal yang mereka inginkan, untuk tujuan yang ingin mereka capai. Namun yang menjadi persoalan saat ini, yang menjadi permasalahannya adalah ketika mereka sudah membuat perencanaan, mereka tidak melibatkan Tuhan. Ketika mereka sudah membuat perencanaan ini, ketika mereka sudah membuat program-program ini, baik itu program atau perencanaan pelayanan ke depan, pelayanan atau kehidupan di kemudian hari kelak, atau perencanaan untuk menikah, mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka membuat perencanaan tetapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, atau tidak menyerahkan segala perencanaan mereka ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Saudaraku, kita dapat melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17, di mana dikatakan bahwa setiap orang harus mengingat dan menyerahkan segala rencananya kepada Tuhan. Semua rencana-rencana kita harus kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin segala perencanaan kita ini. Kita yang berencana tetapi Tuhan yang bertindak dan berkehendak. Wow, luar biasa saudara. Jikalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya, saya percaya semua akan berhasil. Semua akan berjalan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada beberapa alasan mengapa kita harus menyerahkan semuanya dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya tentu saja bahwa yang pertama, bahwa hidup saudara dan saya bukanlah milik diri sendiri. Sebagai orang percaya, hidup kita adalah milik Tuhan. Kenapa demikian? Karena saudara dan saya sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang sangat lunas, dengan darahnya yang mahal. Tuhanlah yang menjadi pemilik hidup saudara dan saya. Dialah yang berkuasa atas hidup kita, bukan kita yang berkuasa atas hidup kita. Sekali lagi,
Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara dan saya. Bukan saya berkuasa atas hidup saya. Kenapa? Karena hidup kita sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang mahal. Yaitu apa? Dengan darah, dengan pengorbanan. Disalib itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mengerti bahwa hidup kita sudah diselamatkan, ketika kita sadar bahwa hidup kita sudah dimerdekakan ini, tentu saja kita harus paham bahwa sekali lagi bahwa hidupmu bukan lagi milikmu. Hidupmu adalah milik Kristus. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita sudah ditebus ini, kita sudah diselamatkan, maka pergunakanlah kehidupan kita ini secara benar. Jalanilah hidup kita secara benar. Hidup secara bertanggung jawab. Bukan sakar PDW. Bukan seenaknya sendiri. Lalu saudara, selain hidup kita adalah milik Kristus, kita tidak memiliki kuasa apapun. Kenapa? Karena kuasa itu, otoritas itu ada di dalam Kristus. Saudara. Manusia dapat menjalani kehidupannya setiap hari, namun tanpa Tuhan, tanpa kuasa Kristus, manusia rapuh, manusia gampang jatuh, manusia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Manusia tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Jadi sekali lagi, kuasa yang dimiliki oleh Kristus, kuasa Allah ini, itu harus benar-benar ada dalam diri kita. Karena kita adalah manusia yang lemah, kita tidak sanggup tanpa Kristus. Di luar Kristus kita tidak dapat bisa melakukan apapun. Jadi ingat saudara, karena kita lemah, kita tidak berdaya, kita membutuhkan Tuhan. Di dalam segala perencanaan kita pun, kita wajib melibatkan Dia di dalam. Lalu saudara pilih kasih Tuhan. Yang terakhir, bahwa hidup ini sementara. Hidup ini singkat. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Waktu tidak akan pernah bisa diputar untuk yang kedua kali. Waktu atau hari-hari yang sudah kita jalani ini tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi, saya mau katakan saudara, pergunakanlah waktu hidupmu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu hidup kita dengan sebijak-bijaknya. Kenapa? Karena waktu hidup manusia itu sangat singkat sekali. Hidup kita sangat singkat. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari kelak. Oh, kenapa? Kenapa? Dan kenapa? Kenapa saya tidak seperti ini ya? Kenapa saya harus begini ya? Apa salahku? Apa dosaku? Kenapa ya semua perencanaan saya ini gagal? Kenapa ya dulu saya tidak mendengarkan orang tua saya? Kenapa saya tidak mendengarkan nasihat keluarga saya? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jangan sampai ini menjadi satu pertanyaan. Saudaraku sekali lagi, manusia harus melibatkan Tuhan. Manusia harus mengatakan, yes, jika Tuhan yang menghendaki semua. Artinya apa? Kita berserah total kepada Tuhan. Kita berikan semuanya kepada Tuhan. Seluruh rencana hidup kita. Kita serahkan seluruh perencanaan ini kepada Dia. Kita serahkan seluruhnya. Ketika kita bicara tentang serahkan seluruhnya, berarti secara totalitas biarkan Tuhan yang mengendalikan semua. Saudara dikasih Tuhan, melibatkan Tuhan dan menyerahkan perencanaan kepada Tuhan adalah perbuatan yang sangat bijaksana. Yakobus katakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, melibatkan Tuhan dan menyerahkan perencanaan kepada Tuhan adalah perbuatan baik, dan jika seseorang mengetahui ini tetapi tidak melakukannya, maka ia berdosa. Wow. Saudara sudah tahu bahwa kita harus melibatkan Tuhan dalamnya, tapi saudara tidak melakukannya, maka dikatakan apa? Yakobus katakan, maka
ia berdosa. Sekali lagi saya mau katakan pada saudara, mari yuk libatkan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan. Rencana, rancangan hidupmu, pernikahanmu, mungkin karirmu, mungkin bisnismu, mungkin usahamu, mungkin studimu, apapun itu. Sekali lagi serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkehendak atas hidup kita. Yang penting kita mau melakukan ini dengan tulus. Kita mau berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai hidupku. Tuhan, seluruh apa yang aku rencanakan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkehendak. Mari saudaraku ini kasih Tuhan. Sekali lagi, libatkan Tuhan. Jangan pernah saudara andalkan kekuatan, tetapi andalkan Tuhan di dalam segala rancangan, segala perencanaan hidup saudara, apapun yang saudara rencanakan, apapun saudara rancang, bahkan tahun ini, tahun yang akan datang, dan percayalah ketika kita melibatkan Tuhan, wow, sungguh keren saudara. Ada suatu hal yang luar biasa yang tentu saudara akan rasakan. Percayalah, masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Amin.